ada yang request ya, Bang, tolong bahas hype. Oke, di sini terakhir kita bahas pergerakannya di sini. Secara structure itu hype still good ya. Dia tuh sebenarnya masih bullish gitu. Karena di sini struktur eksternal ini dia adalah pullback terakhirnya gitu. Walaupun secara internal dia udah bearish dan gue udah tandain juga supply daily-nya. Sekarang kita habis retest dari supply daily-nya. Jadi mungkin ekspektasinya dia ada rejection dulu untuk malam ini. Cuman nggak tahu untuk pergerakan berikutnya ya. Ekspektasinya mungkin dia bisa breakout dari sini sebelum akhirnya dia bisa creating all time high lagi ya. Tapi kalau misalnya dari pergerakan kemarin, ini bisa dibilang hype lumayan strong ya. Jadi dia strongnya itu karena dia retest ke area krusial nih. Once dia breakdown dari sini, hype itu bisa dibilang udah kehilangan momentum bullishnya gitu. Tapi ternyata momentum bullishnya masih dijaga nih. Jadi dia ada tanda-tanda dia mantul dari sini, dan mungkin aja ekspektasinya dia bisa breakout dari sini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya di sini ada rejection, dan akhirnya dia konsolidasi di sini sama kayak proyeksi kita sebelumnya. Dan mungkin aja kalau misalnya dia di sini nggak ketahan lagi, mungkin dia bisa creating lower low kayak gitu. Terus kita lihat dari 4 hour-nya ya. Secara 4 hour dia ternyata udah back to bullish nih dari internalnya. Even dari eksternalnya juga udah ya. Tapi saran gue jangan analisa dari eksternalnya sih. Mungkin akan lebih bagus analisa dari internalnya aja nih. Kenapa kayak gitu? Balik lagi, biasanya setelah kapitulasi, sama yang kemarin gue udah jelasin ya. Setelah kapitulasi, biasanya yang terjadi itu adalah pemantulan agresif karena orang-orang yang nungguin order gitu, udah limit order di sini. Akhirnya kan limit ordernya kejemput. Ya otomatis harga itu di range ini itu bakalan lebih banyak yang beli dibandingin yang jual gitu. Makanya harganya itu langsung mantul dan akhirnya dia konsolidasi di sini nih sebelum akhirnya menentukan arah yang sebenarnya gitu. Dan akhirnya arah yang dipilih sama hype itu ternyata ke atas dan dia udah MSS di sini gitu. Jadi kita lihat untuk time frame 1 hour-nya aja nih dari internal seperti apa. Oke, dari internal pun sekarang bisa dibilang dia still bullish ya. Ini kencang banget, kenaikannya kencang. Untuk time frame 1 hour-nya pun di sini ya. Untuk demand-nya itu di sini. Ini adalah demand terakhirnya untuk 1 hour. Jadi sangat jauh banget ya, demand 1 hour-nya itu masih jauh banget. Kalau misalnya dari sini ke sini, itu kita butuh dia turun 16% baru dia bisa retest ke demand 1 hour-nya gitu. Karena di sini kan pergerakannya agresif banget nih. Mungkin kalau misalnya mau manfaatin, kita mesti nunggu di 15 menitnya. Oke, di 15 menitnya dia udah back to bearish ya. Di sini dia udah back to bearish. Jadi be careful. Kalau misalnya kita mau manfaatin pergerakannya hype, mungkin mesti tunggu 15 menitnya itu dia MSS to bullish dulu ya. Karena secara trend 1 hour dia kan bullish gitu. Tapi di 15 menitnya ternyata dia berhasil creating lower low gitu di sini. Jadi kita perlu hati-hati karena 15 menitnya udah bearish, kita tahu bahwa oke, momentum bullishnya itu udah mulai berkurang nih. Udah mulai kehabisan bensin. Mungkin dia butuh untuk ambil bensin gitu, creating momentum, baru habis itu dia bisa breakout dari supply daily ini. Mungkin kayak gitu ya skenarionya. Jadi expecting di sini ada rejection sebelum akhirnya dia ada creating momentum untuk breakout supply daily ini gitu. Kayak gitu sih untuk hype, gak banyak yang bisa kita bahas ya karena pergerakannya memang sangat agresif. Jadi nanti kita lihat aja dari time frame lebih kecilnya.